Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang semuanya, saya Muhammad Gaung Genta, selaku pembawa acara pada siang hari ini, mengucapkan selamat datang di acara Kawal APBD. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran yang terhormat Bapak Khairul Mubin, SEMSC, selaku perwakilan Dekanat FEB Universitas Airlangga, yang saya hormati pula Mas Torik Piratmojo, selaku Presiden BEM FEB UNAIR, dan para partisipan yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada siang hari ini. Tak lupa pula terima kasih kepada Lokalate yang telah mensponsori acara kita pada siang hari ini. Baiklah, izin mengingatkan kembali, berhubung acara akan segera dimulai, saya persilakan kepada para peserta yang baru bergabung untuk menyalakan kamera serta menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Terima kasih. Pada acara Kawal APBD kali ini, kami mengangkat tema yaitu APBD Surabaya dirombak, optimalkah pergeseran sektor prioritas? Dengan pembicara yang terhormat Bapak Faisal Basri selaku ekonom dan politikus, serta yang terhormat Bapak Adi Sutarwiono selaku Ketua DPRD Surabaya, dan jalannya diskusi ini akan dipimpin oleh yang terhormat Bapak Rumaya selaku dosen FEB UNER sebagai moderator pada siang hari ini. Kawal APBD sendiri bertujuan untuk mengedukasi masyarakat umum mengenai APBD daerah khususnya Surabaya, meningkatkan kepedulian masyarakat terkait penggunaan APBD, dan masyarakat dapat menjadi kontrol bagi pemerintah terkait transparansi penggunaan anggaran. Sebelum melanjutkan acara lebih jauh, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu agar acara pada siang hari ini lancar tanpa kendala. Berdoa dimulai. Tiada kata selesai dalam berdoa. Setelah ini akan ada sambutan oleh Laksmana Fadil Pradana sebagai Ketua Pelaksana Kawal APBD. Kepada Mas Fadil, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan oleh MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada acara di siang hari ini. Yang terhormat Bapak Khairul Mubin, SEMSC sebagai perwakilan dekanat. Yang saya hormati Bapak Rumaya selaku dosen FEB UNAIR dan moderator pada siang hari ini. Yang saya hormati Mas Torik selaku Presiden BEM FEB UNAIR. Tak lupa juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Faisal Basri selaku ekonom dan politikus, juga kepada Bapak Adi Sutarwiono selaku Ketua DPRD Surabaya yang telah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan kali ini untuk menjadi pembicara dalam acara siang hari ini. Salam hormat dan beribu terima kasih juga saya berikan kepada kawan-kawan panitia yang telah memberikan segala kemampuannya guna menyelenggarakan acara pada hari ini. Tak luput juga saya ucapkan kepada kawan-kawan peserta yang telah membuktikan kepeduliannya terhadap pentingnya mengawal APBD dengan cara bergabung pada acara siang hari ini. Pada permulaan, izinkan saya mengenalkan tujuan dari acara ini. Acara kali ini lahir dari dasar pemikiran mengenai betapa pentingnya kita sebagai masyarakat untuk mengawal jalannya penggunaan APBD. Maka dari itu, acara ini diusung dengan dua susunan diksi kalimat, yaitu kawal dan APBD. Dengan kata lain, kami mengharapkan dengan diselenggarakannya acara ini, maka dapat semakin menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat tentang betapa pentingnya kita untuk mengawal dan mengawasi jalannya penggunaan APBD, supaya pada implementasinya nanti dapat tepat dan dapat mencapai kemakmuran bersama. Hadirnya masyarakat dalam penggunaan APBD diharapkan dapat menjadi kontrolir bagi pemerintah kota ataupun daerah dalam penggunaan APBD, terlebih pada kondisi saat ini. Kalau ada persatuan, semua bisa kita kerjakan. Jangankan rumah, gunung dan laut bisa kita pindahkan. Seperti itu kata Bung Pramudia Anantatur pada bukunya Sekali Peristiwa di Banten Selatan. Pada akhirnya, kami mengharapkan lahirnya integrasi antara masyarakat
dan pihak pemerintah kota ataupun daerah dalam penggunaan APBD untuk tujuan yang mulia, yaitu kemakmuran bersama. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya selaku ketua panitia, mewakili kawan-kawan panitia, meminta maaf jika dalam berjalannya acara kali ini terdapat sebuah kekurangan. Saran dan kritik menjadi sesuatu yang kami nantikan guna menjadi bahan pelecut untuk bergerak ke arah yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih Mas Fadil atas sambutannya. Selanjutnya akan ada sambutan oleh Mas Torik Priatmojo selaku Presiden BEM FEB UNER 2021. Kepada Mas Torik, saya persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Khairul Mubin selaku staf Wadek 1, mewakili Bapak Ibu yang berhadir hadir pada siang hari ini. Lalu yang terhormat Laksamana Fadil selaku Ketua Kawal APBD. Yang terhormat narasumber kita pada siang hari ini Bapak Faisal Basri selaku ekonom. Yang terhormat narasumber kita pada siang hari ini juga Bapak Adi Sutarwiono selaku Ketua DPRD Surabaya. Lalu yang terhormat Bapak Rumaya selaku dosen FEB UNER yang nantinya akan menjadi moderator diskusi pada siang hari ini. Lalu yang saya hormati dan saya banggakan tamu undangan yang hadir serta seluruh peserta atau seluruh hadirin diskusi kita pada siang hari ini di Kawal APBD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di acara Kawal APBD BPFB UNER Kabinet Barakarya 2021. Tak lupa pasti kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih bisa bertemu walaupun dibatasi secara virtual. Semoga kita semua tetap diberikan nikmat sehat. Amin. Beberapa waktu ke belakang kita tidak asing dengan istilah low-based data. Lalu pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada kuartal 2 kita tahu berada pada angka 7,07%. Yang menandakan bahwa adanya perbaikan pemulihan aktivitas ekonomi di masa pandemi COVID yang rasanya sampai sekarang masih menyelimuti kehidupan kita sehari-hari. Namun, pemulihan aktivitas ekonomi tersebut masih dirasa dalam tanda kutip semu seperti itu, karena dikomparasikan dengan angka pembanding yang rendah. Low-based data mengingatkan kita juga agar tidak terbawa euforia berlebih terhadap kondisi ekonomi hari ini, yang dengan kata lain sebagai mahasiswa, terlebihnya mahasiswa ekonomi seperti itu, diharapkan tetap menjaga perhatian kita pada pergerakan mungkin di angka produk domestik bruto melalui rasa peduli terhadap alokasi pengeluaran pemerintah yang merupakan salah satu instrumen pembentuk dari PDB itu sendiri. Berangkat dari fenomena tersebut, kita sebagai mahasiswa ekonomi diharapkan dapat menjadi social control melalui salah satu tindak wujud nyatanya pada kegiatan hari ini yang kita hadiri bersama, yaitu Kawal APBD Surabaya. Lalu hashtag uang kita yang digaungkan oleh Ibu Sri Mulyani di Kementerian Keuangan tentu diharapkan tidak hanya menjadi jargon belaka seperti itu, namun juga mendapat dukungan nyata oleh kita semua, khususnya pemerhati ekonomi untuk melek APBN atau dalam skup yang lebih kecil, yaitu sekarang diskusi pada hari ini yaitu di APBD, sehingga optimalisasi penggunaan APBN kita atau uang kita atau uang rakyat dapat mendukung pemulihan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dan alhamdulillah tiba di hari yang berbahagia, di hari ini berdiskusi bersama di acara Kawal APBD yang bawa tema diskusi APBD Surabaya dirombak, optimalkah pergeseran sektor prioritas? Tema tersebut kami angkat dikarenakan di rapat paripurna kemarin pada tanggal 29 September 2021 terdapat perubahan anggaran yang cukup signifikan seperti itu. Dengan alasan dari Bapak Wali Kota yaitu Pak Eri Cahyadi sendiri akan adanya prioritas-prioritas baru di mana akan ada pemulihan ekonomi nasional yang menyasar ke usaha mikro kecil dan menengah di Surabaya. Nah,
didampingi atau diisi oleh narasumber-narasumber hebat ahli di bidangnya. Telah hadir bersama kita juga narasumber spesial pada hari ini, itu ada Bapak Adi Sutaryono dan Bapak Faisal Basri, lalu nanti didampingi oleh Pak Rumaya untuk berdiskusi dengan kita semua. Saya ucapkan terima kasih, matur suwun sebanyak-banyaknya kepada Pak Adi, Pak Faisal, dan Pak Rumaya sudah berkenan untuk menerima undangan dan ajakan dari kami untuk berdiskusi. Lalu juga tak lupa apresiasi setinggi-tingginya pastinya kepada Kementerian Sinergisitas Kebijakan Politik yang dikepalai oleh Mas Faris, lalu ada Departemen Kajian dan Aksi Strategis yang dikepalai Mbak Deva, serta Fadil dan tim yang bertugas atas kerja kerasnya selama beberapa bulan terakhir. Apresiasi yang tinggi-tinggi sekali lagi. Lalu untuk teman-teman yang hadir pada siang hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak sudah ikut turut berpartisipasi dalam kawal APBD. Mungkin dari saya itu saja. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Semoga kegiatan di hari ini bisa memberikan dampak positif dan kebermanfaatan untuk kita dan Surabaya khususnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Torik atas sambutannya. Sambutan yang terakhir oleh Bapak Muhammad Khairul Mubin, SMSC, selaku perwakilan Dekanat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Kepada yang terhormat, Bapak Khairul Mubin, saya persilahkan. Terima kasih Saudara MC atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Surabaya, Bapak Adi Sutaryono. Yang kami hormati pula Bapak Faisal Basri. Dan moderator pada siang hari ini Bapak Rumaya Batubara, Koordinator Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan. Pada siang hari ini kami sampaikan terima kasih juga kepada Saudara Ketua BEM, ya, Mas Torik Priatmojo, dan Saudara Ketua Panitia yang sudah mengarrange, mempersiapkan dengan sangat baik agenda siang hari ini. Ini surprise ya, topiknya banyak sepertinya dibahas. Kalau ya, mahasiswa. Nah, ini menarik karena yang dibahas pada tentu itu punya keterkaitan yang banyak juga dengan kita warga Surabaya dan juga di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan juga di Universitas Airlangga. Yang kedua, ini tentu menunjukkan kepedulian ya dari akademika, baik itu di dosen maupun di mahasiswa, terkait dengan pelayanan publik ya, terkait dengan kebijakan yang diambil di tingkat pemerintah daerah, secara khusus di pemerintah Kota Surabaya, yakni dalam hal pengelolaan APBD, ya, yang itu tentu penting untuk mendapatkan pengawalan dan juga perhatian dari kita sebagai salah satu stakeholder gitu ya, yang punya peran dan juga kepentingan terhadap pengelolaan APBD tersebut. Kita harapkan dengan APBD perubahan yang baru saja disahkan ini, yang saya dapatkan beritanya akan cukup banyak memberikan prioritas kepada perbaikan ekonomi setelah periode pandemi COVID, ya, yang itu memberikan dampak yang sangat besar bagi perekonomian kita secara khusus juga di Surabaya dan mungkin di Jawa Timur dan Indonesia secara umum. Nah, kita
kita berharap dengan ada APBD yang memberikan prioritas khusus, prioritas lebih ya untuk perbaikan ekonomi, dan tentu tidak melupakan prioritas tetap kepada menjaga penanganan COVID-19 ya. Dan kita tidak lengah dari aspek COVID tersebut. Jadi kita akan kaji bersama-sama kira-kira anggaran apa saja yang sudah dialokasikan untuk pemulihan ekonomi tersebut. Nah, sekali lagi saya sampaikan selamat kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang sudah mempersiapkan dan menyelenggarakan agenda diskusi ya, perbincangan pada siang hari ini. Tidak lupa saya sampaikan permohonan maaf dari Ibu Dekan dan Bapak Wakil Dekan yang pada siang hari ini belum dapat bergabung karena beliau berdua ada kegiatan yang tidak memungkinkan meskipun secara online ya, sehingga menugaskan kepada saya untuk hadir pada siang hari ini untuk menyapa rekan-rekan dan para pembicara pada siang hari. Itu cukup dari saya, rekan-rekan dan Bapak Ibu semua. Saya sampaikan selamat. Semoga agenda ini berjalan dari awal sampai akhir dan memberikan manfaat bagi kita secara khusus di Universitas Erlangga dan juga secara umum bagi masyarakat di Kota Surabaya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya yang sangat memotivasi. Sebelum diskusi dimulai, saya akan membacakan panduan teknis kawal APBD 2021. Yang pertama, peserta diharapkan mengisi link survei pada akhir acara yang telah disediakan oleh panitia, sekaligus menjadi absensi sebagai persyaratan untuk mendapatkan sertifikat. Yang kedua, forum diskusi akan dipimpin oleh MC atau moderator melalui aplikasi Zoom. Yang ketiga, selama forum diskusi berlangsung, peserta diharapkan untuk menyalakan kamera dan menggunakan virtual background yang telah disediakan. 4. Peserta yang ingin mengajukan pertanyaan bisa melalui private chat Zoom kepada panitia Q&A dimulai sejak pemaparan materi dimulai dan pertanyaan akan dipilih oleh moderator. 5. Diharapkan peserta menonaktifkan mikrofon ketika tidak ada keperluan untuk berargumen. 6. Jika forum melebihi batas waktu yang telah disepakati, maka akan dikembalikan ke forum dengan waktu perpanjangan maksimal 30 menit jika forum sepakat adanya perpanjangan. 7. Penutupan forum kawal APBD diakhiri dengan pengunggahan notulensi kawal APBD dari panitia ke forum. 8. Jika peserta melakukan pelanggaran ketentuan di atas, maka panitia berhak mengeluarkan peserta dari forum. Setelah ini kita akan memasuki sesi diskusi yang akan dipimpin oleh moderator kita, yaitu yang terhormat Bapak Rumaya. Sebelum acara saya serahkan kepada moderator, saya akan membacakan kurikulum vitae dari Bapak Rumaya. Berikut kurikulum vitae dari Bapak Rumaya. Yang pertama, beliau telah menempuh pendidikannya di bidang ekonomi pembangunan Universitas Erlangga pada tahun 2004. Kemudian, beliau menyelesaikan program masternya di University of Queensland. Dan yang terakhir, Bapak Rumaya melanjutkan pendidikannya di bidang ekonomi di University of Western Australia. Berikutnya merupakan beberapa publikasi terbaru dari Bapak Rumaya. Bapak Rumaya juga mendapatkan beberapa penghargaan seperti riset mandat dari Universitas Erlangga
dan sebagai Research Grand Bank Indonesia oleh Bank Sentral Indonesia. Tak hanya sebagai dosen di Universitas Airlangga, beliau juga memiliki beberapa pengalaman kerja, baik di instansi pemerintah maupun non-pemerintah, salah satunya sebagai peneliti di Regional Development Institute. Baik, tanpa menunggu lagi acara selanjutnya, saya serahkan kepada Bapak Rumaya hingga pukul 15.00. Kepada yang terhormat Bapak Rumaya selaku moderator, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia yang sudah mengorganize acara ini ya. Jadi hari ini kita akan punya dua pembicara. Mungkin salam hormat buat Ketua BEM, Ketua Kawal APBD dan juga pada panitia yang terlibat, kepada Pak Mubin sebagai perwakilan dekanat juga dan teman-teman pada narasumber yang sudah bersedia untuk hadir dan berbagi dengan kita di hari ini. Kita punya dua pembicara hari ini. Untuk yang pertama adalah Pak Faisal Basri, betul ya, Pak Mas MC ya. Jadi Pak Faisal Basri adalah Pak Adi dulu ya, Pak Adi. Jadi kita akan ada dua pembicara, Pak Adi Sutarwiono, Ketua DPRD Surabaya, dan diikuti dengan Pak Faisal Basri, ekonom dari FIB dan juga politikus. Sebelum kita memberikan kesempatan kepada Pak Adi Sutarwiono untuk menyampaikan paparannya, sebaiknya kita kenalan dulu ya dengan beliaunya. Apa bisa dibacakan, tampilkan mungkin CV dari Pak Adi untuk kita ketahui bersama dari panitia. Pak Adi Sutarwiono. Ya, oke, ini adalah profil beliau, Pak Adi Sutarwiono ya. Oke, silakan. Next. Beliau adalah Ketua DPRD Surabaya saat ini. Pendidikan beliau adalah sarjana ilmu politik di tahun 1987, angkatan 1987 di UNER Airlangga, jadi satu alma mater Pak. Salam, senior saya berarti, mungkin beda jurusan. Next. Berikut adalah karir dan organisasi beliau. Beliau sebelum menjadi Ketua DPRD adalah sempat menjadi Ketua DPC PDI Perjuangan di Kota Surabaya 2019-2024, kemudian Wakil Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Surabaya 2015-2019, dan juga sebelumnya anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya 2012-2015. Jadi pengalaman di legislatif sudah sangat banyak ya, mungkin ada 2 periode lebih di DPRD Surabaya, dan sekarang ini adalah Ketua DPRD di Kota Surabaya. Berikutnya. Oke. Nah, itu sedikit mengantar ya background beliau. Jadi sudah kenyang ya pengalaman dengan pemerintahan Kota Surabaya dan juga di DPRD Surabaya. Saya persilakan kepada Pak Adi untuk menyampaikan paparannya. Monggo Pak. Berapa menit ya ini dari waktunya dari MC? Baik, terima kasih. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Mas Rumaya, moderator dalam diskusi ini. Yang saya hormati pimpinan Dekanat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNER. Yang saya hormati juga Presiden BEM, FUB UNER, dan juga panitia Kawal APBD. Dan yang tidak lupa saya hormati dan saya selama ini saya kagumi dari Mas Faisal Basri, pengamat ekonomi politik dan juga para politisi serta para mahasiswa sekalian yang sudah hadir pada kesempatan pada siang ini. Pertama, saya ingin menyampaikan materi tentang APBD Kota Surabaya. Jadi saya membuat
Tolong di share screen dulu. Kami mengesahkan APBD itu ada dua soal, ada dua tahap. Sebentar. Jadi tanggal 29 September itu adalah kami mengesahkan APBD perubahan tahun 2021. Jadi kalau saya paparkan sedikit, APBD tahun 2021 perubahan itu pendapatan kemampuan belanja dari Kota Surabaya terkoreksi sampai 900 miliar dari APBD murni tahun 2021. Semula disahkan di angka 9,8 triliun. Kemudian pada saat APBD perubahan menjadi 8,9. Karena apa? Karena masa pandemi COVID-19 yang melanda Surabaya selama sejak bulan Maret tahun 2020. Ini tentu saja sangat memukul sektor ekonomi kita karena berbagai pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah. Memang pemerintah itu lebih mengutamakan dulu keselamatan masyarakat dan kemudian menempuh risiko terhadap pembatasan terjadinya koreksi ekonomi di tingkat lokal dan nasional. Kemudian tanggal 10 November itu adalah pengesahan APBD Kota Surabaya tahun 2022. Itu kami mengesahkan tepat Hari Pahlawan sebagai kado istimewa bagi Kota Surabaya. Kami mengenakan seragam pejuang karena pada saat itu adalah Hari Pahlawan dan itu menjadi tradisi di Kota Surabaya. Kemudian berikutnya, next. Bapak Ibu sekalian serta para mahasiswa, kami sampaikan bahwa kekuatan belanja APBD tahun 2022 ini diproyeksikan sebesar 10,3 triliun. Mengapa demikian? Karena pada saat kami membahas APBD Kota Surabaya bersama pemerintah Kota Surabaya, ada optimisme yang cukup besar setelah Surabaya dinyatakan PPKM level 1. Kemudian ekonomi berangsur-angsur pulih dan kegiatan masyarakat kemudian semakin aktif. Juga kami lihat terjadi berbagai pelonggaran di masyarakat dari yang sebelumnya. Yang paling besar tentu saja anggaran pendidikan yang itu mencapai 21,9%. Jadi kalau di konstitusi kita dan undang-undang sistem pendidikan nasional itu ditetapkan minimal 20% dari APBD itu untuk anggaran pendidikan. Surabaya sudah bisa mengalokasikan sebesar 21,9%. Kemudian berikutnya yang paling besar juga kesehatan dan kemudian infrastruktur untuk pembangunan fisik di perkampungan dan kemudian jalan raya dan terutama pencegahan potensi banjir di Kota Surabaya. Terus next. Saya perlu sampaikan di forum ini bahwa pada saat pengesahan APBD Kota Surabaya dan juga sebelumnya pada saat pembahasan UAPPS kemudian pembahasan APBD, Wali Kota dan DPRD Kota Surabaya sepakat untuk menjadikan APBD tahun 2022 sebagai stimulus pergerakan ekonomi di Kota Surabaya. Ini tentu menjadi sebuah pemicu yang penting karena kemudian di saat pandemi COVID-19 kita melihat yang paling terpukul adalah kelas pekerja, kelas pedagang, UMKM dan sebagainya. Ini yang terutama paling tergerus akibat pandemi COVID-19. Berikutnya. Kemudian kami juga masih mengalokasikan anggaran yang sebesar hampir 800 juta untuk penanganan kebijakan penanganan COVID di tahun 2022. Kita berjaga-jaga terhadap segala kemungkinan dalam kurun waktu 1 tahun ke depan. Jadi kita berharap tidak ada lonjakan COVID di Surabaya pada tahun 2022 itu.
Ini seperti persis pada saat APBD tahun 2021 disahkan pada tanggal 28 November tahun 2019, ada optimisme yang tahun 2020, ada optimisme yang kuat pada saat itu bahwa ekonomi Surabaya akan pulih di tahun 2021, sehingga kita waktu itu merancang memproyeksikan sampai 9,8 triliun. Dan karena pandemi COVID, lonjakan sekitar bulan Juni, Juli, dan Agustus, kemudian ada sudah mengalami penurunan pada bulan September, kita terkena ketentuan dari pemerintah pusat agar melakukan refocusing anggaran. Seluruh APBD kita pusatkan untuk penanganan pandemi COVID-19, termasuk untuk bantuan sosial tunai kepada warga masyarakat, yang kemudian bantuan permakanan, sembako itu yang kita cadangkan untuk tahun 2022. Nah, kita berharap semoga kejadian di tahun 2021 ini tidak lagi terulang. Ini sudah ada warning dari pemerintah pusat, hati-hati dengan liburan Natal dan Tahun Baru. Semua lagi berjaga supaya tidak terjadi lonjakan COVID gelombang ketiga. Next. Kemudian seiring dengan Surabaya dinyatakan PPKM level 1, sehingga banyak pembatasan yang sekarang diperlonggar, termasuk dibukanya mal dan kemudian aktivitas ekonomi lebih diperlonggar lagi. Supermarket, minimarket, pasar tradisional kemudian bisa beroperasi dengan kekuatan yang lebih maksimal dibanding era sebelumnya. Kemudian tempat-tempat wisata juga sudah mulai dibuka. Kebun binatang Surabaya yang menjadi andalan kota Surabaya pada saat hari libur selalu penuh, sekarang sudah mulai dibuka, dan itu ditandai dengan Pak Wali Kota Surabaya yang kemudian membuka kebun binatang Surabaya yang menjadi destinasi wisata di Kota Surabaya. Berikutnya, next. Kemudian kegiatan kita sudah mulai melihat pasar-pasar tradisional, kemudian kegiatan ekonomi masyarakat juga sudah mulai meningkat, kegiatan sosial ekonomi itu juga sudah mulai meningkat. Aktivitas di masyarakat mulai diperizinkan untuk melakukan perkumpulan sosial, termasuk untuk wisata tur ke luar daerah itu juga sudah mulai aktif kembali. Hampir setiap hari libur saya melihat banyak warga masyarakat yang kemudian hari Sabtu Minggu mereka kemudian luangkan untuk berwisata ke luar daerah. Tentu saja ada rasa aman yang dirasakan oleh warga masyarakat sambil terus mengedepankan disiplin pada protokol kesehatan. Kenapa? Karena Surabaya dari sisi kasus COVID-nya itu bisa dihitung jari. Terakhir kemarin ada 12 kasus baru, dan kemudian kalau dicermati itu adalah kebanyakan masih belum vaksin. Kemudian angka kematiannya juga 0. Itu sudah bertahan sekitar 4 minggu. Jadi kalau ada pasien baru yang terkena COVID-19 di Kota Surabaya, itu tingkat kesembuhannya hampir kita bisa bilang selama 4 minggu ini 100% dibanding orang yang meninggal. Ini tentu saja kita bersyukur karena vaksinasi di Kota Surabaya untuk vaksin pertama sudah 115%, untuk vaksin kedua itu sudah di angka di atas 85%. Jadi kalau pemerintah pusat menetapkan satu daerah itu sudah minimal ada 70% warga masyarakat yang divaksin, Surabaya sudah melampaui itu. Kemudian Kemudian dalam berbagai kegiatan secara garis besar, APBD Kota Surabaya 2022 memberikan tekanan lebih besar bagi belanja barang dan jasa, yakni sebesar 5,152 triliun
Ini dipergunakan untuk mendorong berbagai aktivitas ekonomi di masyarakat, sementara belanja modalnya 2,1 triliun. Next. Untuk belanja pegawai, APBD Kota Surabaya tahun 2022 mengalokasikan 2,8 triliun atau setara dengan 26,9%. Ini masih angka yang aman menurut saya. APBD Surabaya itu lebih banyak dipergunakan untuk aspek pembangunan ketimbang belanja pegawai. Next. Nah, ini saya sajikan grafiknya. Anggaran pendidikan kita 2,2 triliun, kemudian anggaran kesehatan 2,1 triliun, anggaran infrastruktur untuk pembangunan itu 2,2 triliun. Kemudian kita masih cadangkan, masih alokasikan juga untuk anggaran kelurahan yang itu harus diplot sekitar 5% dari APBD kita. Nah, kemarin dialokasikan sebesar 417 miliar. Kemudian anggaran untuk sektor UMKM juga kita alokasikan sebesar 224 miliar. Ini nanti akan dipergunakan untuk mengungkit keberadaan UMKM di Kota Surabaya yang jumlahnya begitu banyak. Next. Kemudian Wali Kota Surabaya memang kemudian dalam kebijakannya adalah berusaha mengurangi pembangunan fisik yang besar. Karena itu APBD Kota Surabaya didistribusikan untuk mengungkit pemulihan ekonomi sosial ekonomi di masyarakat. Nah, itu titik tekannya pada belanja barang dan jasa. Kemudian berikutnya next. Kemudian distribusi APBD itu juga dipakai untuk menaikkan honor ketua RT, ketua RW, ketua LPMK di seluruh Surabaya. Ada hampir 11.000 pengurus RT, RW, dan LPMK. Itu kita naikkan honornya 2 kali lipat. Dari semula ketua RT itu 500.000 per bulan menjadi 1 juta. Kemudian ketua RW dari yang semula 650 menjadi 1.250.000. Dan kemudian dari ketua APMK dari 750.000 per bulan dinaikkan menjadi 1,5 juta per bulan. Next. Kemudian kita juga memberikan honor pada 26.540 ibu-ibu kader kesehatan di Kota Surabaya. Jadi kita berikan honor bagi mereka 400.000. Sekarang ibu-ibu kader dibandingkan dengan 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, mereka hanya mendapatkan 30.000 dipotong PPN 1 bulan. Sekarang kita naikkan di angka yang layak sehingga bisa melayani masyarakat. Next. Kader kesehatan itu terdiri dari kader posyandu balita, posyandu lansia, kader pemantau jentik nyamuk, kader paliatif, kader TB, kader kampung ASI dan ibu hamil, kader kesehatan jiwa, kader kelurahan siaga, dan kader posbindu dan upaya kesehatan kerja. Ini yang klaster dari 26.000 sekian tadi yang mendapatkan pendapatan 400.000 per bulan. Next. Kemudian DPRD juga menerima komplain dari para modin di Kota Surabaya yang jumlahnya hampir 2.500. Mereka komplain ketua RT dinaikkan honornya, kapan modin dinaikkan, sehingga pada tahun 2022 ini kita lakukan penaikan honorarium bagi para modin yang sudah berjibaku secara luar biasa dalam penanganan pandemi COVID-19. Honor mereka dari 400.000 kemudian kita naikkan menjadi 800.000. Next. Kemudian yang paling baru APBD Kota Surabaya pada APBD perubahan tahun 2021 dan juga kemudian APBD tahun 2022 mengalokasikan kebijakan untuk pemberian seragam gratis bagi 46.000 siswa SD dan SMP dari keluarga yang tidak mampu atau MPR.
Ini yang kemudian pakaiannya, sepatu, tas itu diproduksi oleh pengrajin-pengrajin UMKM di kampung-kampung, bukan dibeli dari pabrikan. Next. Kemudian untuk pelajar SMA dan SMK dan serta para santri santriwati, sekalipun urusan pemerintahan ini bukan menjadi tanggung jawab dari pemerintah Kota Surabaya, tapi ketika kemudian ada kesulitan SPP dan sebagainya, itu semua adalah warga Kota Surabaya. Kita alokasikan anggaran sebesar 47 miliar untuk pemberian beasiswa bagi pelajar SMA dan SMK, termasuk para santri dan santriwati. Beasiswa itu hajatnya, tujuannya untuk dua hal, membantu biaya SPP dan seragam. Ini mudah-mudahan tidak banyak lagi yang kemudian mengeluhkan kesulitan pembiayaan di Surabaya. Next. Kota Surabaya juga mengalokasikan anggaran bagi permakanan yang diberikan setiap hari 1 kali bagi warga lansia yang tidak mampu, penyandang disabilitas, dan anak-anak yatim piatu. Kebutuhan permakanan ini siap saji dibuat oleh kelompok-kelompok usaha di masyarakat, sehingga anggaran itu kemudian berputar di warga masyarakat. Terus, ini sekitar jumlahnya kalau saya boleh laporkan itu ada sekitar 18.333 orang untuk warga lansia yang tidak mampu, kemudian anak yatim piatu ada 5.021 orang dan penyandang disabilitas 6.355 orang. Alokasi anggarannya sebesar 156 miliar yang kemudian banyak menggerakkan para usaha UMKM di kampung-kampung perkampungan. Terus lanjut. APBD Kota Surabaya tahun 2021 dan ini dilanjutkan di tahun 2022 juga memberikan alokasi sebesar 19 miliar. Ini untuk penguatan ekonomi masyarakat di keluarga-keluarga nelayan di pesisir. Jadi mereka dipekerjakan untuk membersihkan lingkungan pantai, lingkungan sungai yang kemudian mereka mendapatkan honorarium sebesar 2 juta per bulan. Ini yang untuk melakukan penguatan ekonomi di keluarga para nelayan. Next. Secara garis besar, saya sampaikan bahwa pemulihan ekonomi menjadi isu utama, isu sentral di dalam kebijakan pemerintah Kota Surabaya, terutama para pelaku UMKM dan mengatasi pengangguran yang tergerus akibat berbagai pembatasan setelah diberlakukan pandemi COVID-19. Ini terutama banyak, kalau kita berharap nanti banyak muncul usaha baru dari warga masyarakat yang pada akhirnya kemudian akan menyerap kebutuhan tenaga kerja. Next. Saya kira itu presentasi dari saya. Mudah-mudahan bisa memicu ide dan gagasan dalam diskusi pada siang hari ini. Terima kasih. Dan saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Pak Adi. Sangat komprehensif ya tadi paparannya, ya Pak. Dengan berbagai banyak hal yang harus dilakukan ya untuk menyelamatkan ekonomi Surabaya. Saya lihat tadi sangat concern sama nasib masyarakat yang menengah ke bawah ya. Jadi tadi dan juga aparatur yang selama ini membantu dengan sukarelawan ya, seperti para RT RW dan dulu bekerja karena melayani masyarakat ya, ada peningkatan kesejahteraan dan para mudi juga. Saya lihat ini suatu langkah yang strategis dan menunjukkan keberpihakan kepada ekonomi menengah ke bawah gitu. Oke, selanjutnya pembicara selanjutnya adalah Pak Faisal Basri ya. Sebenarnya tidak perlu lagi diperkenalkan karena beliau sudah terkenal ya dan yang tahu. Tapi sebagai bagian dari sopan santun dan adab, kita akan perlu kenalkan sedikit. Mohon dari panitia bisa di-share. Itu adalah profil dari Pak Faisal Basri. Beliau adalah ekonom ya. Mungkin next ya. Dan juga beliau adalah dosen ya, dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga dan juga aktif di LPM, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat LPM FIB UI yang sudah sangat terkenal dengan kajian-kajiannya
tentang ekonomi dan bisnis. Next. Beliau mendapatkan gelar sarjana dari Universitas Indonesia tahun 1985 dan juga S2-nya dari Vanderbilt University USA tahun 1988. Jadi kepakaran keilmuan tidak lagi dilakukan, dan juga mungkin ada lagi yang berikutnya. Beliau juga banyak sekali menulis di berbagai media. Opini beliau selalu mencerahkan dan berpihak pada memberikan insight kita kepada duduk masalah yang menjadi di Indonesia. Beliau juga punya blog. Ini apakah dimention ya blog beliau, Faisal Basri, yang saya juga ikutin. Sangat insightful buat teman-teman yang ingin belajar ekonomi yang kontekstual ya, yang saat ini permasalahan yang dihadapi bangsa. Ada lagi nggak slide-nya? Dari 52 aja ya. Oke. Ada lagi ya, ini sedikit pengalaman kerja beliau. Pernah jadi wakil direktur riset pada LPMUI, kemudian pernah jadi ketua jurusan ya, kajur ya di jurusan ISP FEB UI, pernah jadi ketua ST Perbanas, anggota tim asistensi ekonomi Presiden RI, anggota komisi pengawas persaingan usaha di KPPU, dan ketua dari LP3EI ya, dan juga di Kadin ya, dan juga ketua tim reformasi tata kelola migas zaman Pak SBY itu sempat dibentuk tim reformasi. Oke, mungkin tanpa panjang kata saya persilahkan kepada Bapak Faisal Basri untuk memberikan paparannya. Silakan Pak. Terima kasih Mas Rumaya, Pak Adi dan teman-teman semua, terutama dari FEB Unair, kolega-kolega saya dan para mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Saya ini pengalamannya memahami Surabaya karena sering saja ke Surabaya. Dulu juga banyak diskusi dengan teman-teman kampus. Gitu. Sebagian sudah tiada, menunjukkan saya udah tua. Oleh karena itu, saya ingin melihat kota Surabaya ini dari perspektif nasional dalam kaitannya dengan hubungan keuangan pusat dan daerah, sehingga kita bisa memprediksi apa yang ada dalam genggaman kita, apa yang kita bisa lakukan di tengah kondisi hubungan keuangan pusat daerah yang ada sekarang. Kalau kita lihat secara keseluruhan, saya tidak bisa pisahkan antara kabupaten dan kota. Jadi ini adalah situasi keuangan daerah, kabupaten dan kota. Nah, kalau kita tengok, maka kita lihat pendapatan asli daerah kabupaten kota itu secara nasional cuma 15%. 65%-nya dana perimbangan, lain-lainnya 19 pendapatan yang sah itu. Nah, kalau dilihat dari sini, maka PAD Surabaya tergolong sangat tinggi, 64%, sekitar 64%. Ya, PAD-nya. Jadi punya kemampuan fiskal yang jauh di atas rata-rata nasional yang cuma 15%. Dan ini sekaligus menunjukkan karakteristik kota dan kabupaten yang berbeda. Kota pada umumnya memang memiliki porsi PAD yang lebih tinggi karena sumber pendapatannya dari kegiatan kota yang terus dinamis, mengingat sebagian besar sekarang penduduk Indonesia juga sudah ada di perkotaan, dan kota besar seperti Surabaya, Medan, Bandung, Jakarta tidak bisa dibandingkan ya, karena dia punya kekuatan yang paling tinggi, walaupun tidak menunjukkan tingkat kemandirian yang sangat tinggi, cuma sekedar tinggi saja bersama dengan satu-satunya. Nah,
Jadi apapun yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya, kendala utamanya adalah pendapatan. Kita tidak bisa banyak berinisiatif, ya, tidak bisa banyak berinisiatif kalau sekedar melihat dari pendapatan daerah yang hanya 64% APBD Surabaya kan kira-kira berapa ya, 10 triliunan begitu ya. Jadi praktis habis untuk belanja operasi. Belanja operasinya 74% kira-kira, ini tahun 2021 ya. Jadi 74%, sementara belanja modalnya cuma 26% atau kira-kira 2,5 triliun. Nggak bakal jadi apa-apa kalau 2,5 triliun itu. Ya nggak bisa bangun MRT, nggak bisa bangun LRT, nggak bisa bangun yang macam-macam lah ya. Oleh karena itu Surabaya bisa dipahami tidak memiliki sistem transportasi perkotaan yang baik ya. Busnya sedikit, ya kebanyakan ya Gojek, jadi taksi juga lah, kira-kira ada taksi. Kemudian Surabaya tidak mungkin juga bisa sendirian untuk mewujudkan smart city dan atau green economy. Karena tantangan kota-kota besar di Indonesia adalah perubahan iklim. Kota tidak mampu bukan karena dia miskin loh teman-teman sekalian, tapi karena memang hampir seluruh sumber daya ekonomi itu dikelola oleh pemerintah pusat. Nah, misalnya kita lihat di sini, tapi ini provinsi ya teman-teman sekalian, Jawa Timur itu enggak 10 pendapatan asli daerahnya, kebetulan nggak ada di sini ya, tapi yang tertinggi 68%, Jawa Barat 57%, Kalimantan Timur 52%. Nah, jadi kalau saya bisa kategorikan provinsi-provinsi yang kaya itu karena sumber daya alam, Surabaya nggak punya sumber daya alam kan. Oleh karena itu, dia tidak punya dana bagi hasil sumber daya alam secara umum ya. Tentu saja ada sedikit sekali bagi hasil kota di luar kabupaten kota penghasil. Jadi sama sekali tidak bisa dapat dari dana bagi hasil sumber daya alam. Nah, jadi dari pajak lah satu-satunya harapan pajak secara nasionalnya naik, nah daerah ini dapat. Nah, tapi sebagian besar bagi hasil pajak ini juga diambil oleh pemerintah provinsi. Jadi misalnya orang kaya di Surabaya kan banyak. Nih, jadi ada bagi hasil pajak penghasilan pasal 21, PPh pasal 25 dan pasal 29. Nah, di sini orang-orang kaya itu dipajaki oleh pusat, 80%-nya ya dari pajak orang kaya itu diambil pusat. Provinsi 8%, kabupaten kota 12%. Nah, jadi 12% dibagi-bagi, Surabaya dapatnya kan sedikit juga. Dikit juga. Sementara cukai hasil tembakau ini Surabaya tentu saja dapat, ada pabrik rokok ya, tapi pusat sudah ngambil 98%, provinsi 0,6%, kabupaten kota penghasil cuma 0,8% gitu. Nah, jadi ada missing link antara dinamika kota dengan penghasilan pemerintah kota. Jadi sedemikian luar biasanya industri yang ada di
Jawa Timur juga termasuk di Kota Surabaya, ada pabrik-pabrik rokok besar gitu. Namun tidak tercermin dari kemampuan daerah itu menghasilkan pendapatan untuk daerahnya dari dinamika industri. Jadi apapun yang mau direformasi tidak bakal nendang di level provinsi maupun di level kabupaten kota. Nah, oleh karena itulah sulit bagi setiap kota termasuk Jakarta untuk mewujudkan impian-impiannya, harapan-harapannya. Di Jakarta MRT itu bisa dikatakan proyek pemerintah pusat. LRT proyek pemerintah pusat. Ya. Jadi DKI saja tidak mampu, apatah lagi daerah kota-kota lain. Karena DKI itu diuntungkan dari ini, pajak penghasilan ini. Pajak penghasilan dia tidak dibagi-bagikan, langsung masuk ke DKI. 20% dari PPH orang Jakarta itu diambil oleh dialokasikan untuk pemerintah kota Jakarta. Nah, jadi kuncinya untuk pembangunan di Indonesia adalah pembangunan daerah. Kalau sekarang pembangunan di daerah. Jadi semua praktis ditentukan oleh pusat. Oleh karena itulah, mari kita secara bersama-sama, secara kolektif, itu menuntut adanya otonomi keuangan daerah. Nah, dari sanalah baru muncul peningkatan kemampuan daerah sesuai dengan kekayaan atau potensi yang dimiliki. Kalau sekarang pemerintah kota itu membangun industri, membangun macam-macam, tidak tercermin nanti hasilnya dari pendapatan daerah untuk merawat pembangunan di daerah itu. Inilah yang menjadi concern saya, bagaimana meningkatkan pemerataan keuangan, hubungan keuangan pusat dan daerah. Coba Bapak Ibu lihat di sini. Jadi pendapatan pemerintah pusat itu 2.000 triliun praktis ya 2019, pendapatan asli provinsi dari 34 provinsi itu 168 triliun saja. Pemerintah kota totalnya di Indonesia ada berapa? 530 ya. 127 triliun saja. Jadi percayalah, Indonesia tidak akan bisa maju kalau struktur keuangan pusat daerahnya seperti ini. Mengingat setiap daerah punya karakteristik yang berbeda, oleh karena itu harus daerah yang menjadi ujung tombak pembangunan daerah itu. Bukan pembangunan di daerah yang segala sesuatunya ditentukan oleh pusat. Jadi harus ada reformasi hubungan keuangan pusat dan daerah. Nah, akibat tercermin juga dari sini. Jadi kalau kita lihat dari hubungan keuangan pusat daerah itu, sekarang tidak ada satupun daerah yang punya derajat otonomi tinggi. DKI juga tidak. Ya, sangat tinggi. Jadi sebagian besar dari 34 provinsi itu sangat rendah otonominya. Yang rendah 15, yang medium 8, yang tinggi 0. DKI pun tidak. Sekali lagi, ini bukan karena daerahnya tidak mampu, tapi karena konsentrasi pusat yang sangat dominan, dikuasai oleh pusat. Jadi otonomi daerah dalam pengelolaan daerah itu meningkat, tapi uangnya tidak dikasih. Nah, oke. Itu perjuangan kita secara kolektif. Nah, sekarang bagaimana Kota Surabaya membagi-bagikan atau mengalokasikan dananya untuk melayani masyarakat Surabaya. Terbatas juga ya, melayani dalam artian
pelayanan publik saja yang dilakukan oleh para aparat kota dengan mengandalkan PAD, dengan mengandalkan belanja operasi yang besarnya 7,2 triliun itu. Sementara sekali lagi untuk belanja modal rasanya untuk biaya-biaya yang besar ya, investasi besar ya harus melobi pemerintah pusat bagaimana pola hubungannya. Tapi kalau dengan pola pemerintah sekarang rasanya akan amat sulit. Jadi misalnya kereta cepat itu ya Jakarta Bandung itu business to business gitu, niscaya tidak ada kekuatan dari pemerintah pebisnis di Surabaya untuk melakukan proyek-proyek seperti itu. Jadi most likely harus mengandalkan pusat, dan oleh karena itu lobby ke pusat menjadi paling penting gitu. Ini mungkin catatan-catatan yang bisa saya sampaikan. Jadi ya kesimpulannya tidak akan terjadi suatu perubahan mendasar yang bisa dilakukan oleh pemerintah kota. Oleh karena itu satu-satunya jalan untuk mempercantik Surabaya, mendinamiskan kota Surabaya sebagai kota kedua terbesar di Indonesia, bagaimana menciptakan iklim yang kondusif buat dunia usaha untuk tertarik dan lebih berminat berinvestasi ke Surabaya. Jadi ya that's all gitu. Terima kasih Pak Rumaya. Ya, terima kasih Pak Faisal Basri atas paparannya ya. Jadi Pak Faisal Basri menggunakan kacamata dari helikopter view dari level nasional, bahwa ternyata kondisinya Surabaya ini walaupun lebih baik daripada daerah lain ya, kita 65%, di daerah lain 15% secara rata-rata di level nasional, itu masih belum cukup ya. Sebenarnya waktu dari Pak Adi presentasi, walaupun saya senang dengan berbagai macam programnya yang pro terhadap rakyat kecil ya, saya juga mempertanyakan gini, kota Surabaya sebagai kota metropolitan ya, kalau kita belajar teman-teman sih kan banyak mahasiswa ya di ekonomi regional, ekonomi perkotaan, kita belajar bahwa suatu kota itu punya daya dukung ya, daya dukung untuk secara lingkungan, secara ekonomi gitu kan. Dengan berkumpulnya orang di kota menciptakan banyak peluang ekonomi, tapi di sisi lain itu menciptakan biaya, kemacetan, polusi ya kan. Nah, ini harus ada suatu solusi kan. Nah, salah satu solusinya yang tadi Pak Faisal Basri ceritakan mengenai transportasi publik. Dengan transportasi publik yang baik, yang berkualitas akan mengurangi kepemilikan kendaraan, sehingga mengurangi kemacetan, mengurangi polusi, dan membuat kotanya lebih livable city ya, yang lebih green seperti itu. Nah, tapi tadi memang saya tunggu-tunggu nih bagaimana visinya dari level Surabaya ini ke arah sana gitu kan. Karena kita nggak bisa begini terus ya kan. Kalau kita berkaca pada Jakarta itu sudah sangat semrawut ya, bahkan tenggelam kotanya ya kan, karena permukaan tanahnya turun terus karena penggunaan air tanah yang begitu masif. Nah, Surabaya kalau tidak melakukan suatu upaya inovasi bisa terjebak dalam situasi yang sama ya. Nah, ini mungkin sebagai pembuka diskusi ya, saya mungkin bertanya kepada Pak Adi ini, bagaimana Pak? Apakah soal itu sudah dipikirkan dari pemerintah Kota Surabaya dan DPR mengenai daya dukung lingkungan Surabaya ini sebagai suatu kota ya, yang tentunya akan semakin lama akan semakin sesak, dan biaya kesesakan, biaya lingkungan akan membebani baik dari segi bisnis maupun memberikan ketidaknyamanan ya. Kan masalah perkotaan itu selain masalah udara bersih, kesesakan juga masalah slum area ya. Karena tidak semua orang itu bisa punya apartemen yang baik, gitu, rumah yang besar karena harga tanah semakin tinggi. Itu mungkin buat Pak Adi, buat Pak Faisal Basri, pertanyaan pembukanya, Pak, ada nggak suatu strategi atau suatu kebijakan inovatif yang kita bisa lakukan dari level kota
di tengah kesempitan fiskal ini, Pak, kira-kira untuk bisa paling enggak memberikan ruang ya tadi, memperbesar daya dukung lingkungan atau ekonomi Surabaya supaya terus tumbuh dan tidak mengalami suatu kemacetan ekonomi ya karena kesesakan, karena congestion cost tadi. Silakan Pak Adi dulu. Ya, yang pertama, APBD itu adalah implementasi dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada saat mereka melakukan kampanye pilkada tahun 2020. Sehingga setelah Pak Heri Cahyadi dan Pak Armuji itu dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota Surabaya tanggal 26 Februari, kemudian kami visi misi itu diturunkan dalam peraturan daerah tentang RPJMD. RPJMD itu menempatkan pembangunan sumber daya manusia itu di lapisan yang paling atas, termasuk pemulihan ekonomi. Ini kan kita punya kemampuan keuangan, tapi kemudian kita harus melakukan skala prioritas. Kalau misalkan mengutamakan pembangunan yang skala besar, mungkin bisa didorong, tapi ekonomi rakyat yang juga membutuhkan berbagai intervensi kebijakan pasti mereka akan kesulitan. Kemudian itulah yang kemudian dihadapkan pada pilihan-pilihan yang tidak banyak itu, Wali Kota Surabaya bersama DPRD Surabaya menyepakati agar mengutamakan dulu pemulihan ekonomi dan kemudian soal pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan daya dukung yang lain di Surabaya memang sempat muncul pada era Bu Risma. Waktu itu ada wacana untuk menghidupkan tram atau monorail atau MRT gitu ya. Kemudian sekali lagi itu belum bisa dilaksanakan, dan kemudian di penghujung pemerintahan Bu Risma kita kena pandemi COVID-19 dan terpaksa itu harus direview ulang di tengah kesulitan ekonomi di masyarakat, di tengah kesulitan ekonomi negara. Sekarang Pak Heri Cahyadi memfokuskan pada pemulihan ekonomi itu. Dan terakhir saya mendiskusikan dengan Pak Wali Kota Surabaya. Pak Wali Kota Surabaya punya gagasan agar tidak bertumpu, semata-mata bertumpu pada APBD Kota Surabaya. Jadi nanti kita undang investor-investor dari berbagai daerah masuk ke Surabaya, termasuk rencana pembangunan rumah sakit tipe C yang ada di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno atau Jalan Mer, di sekitar Kelurahan Gunung Anyar. Itu nanti akan dibangun rumah sakit yang semula diancangkan dari APBD Kota Surabaya, nanti berangsur-angsur akan dipercayakan kepada swasta. Nah, seperti itulah. Kalau misalkan Surabaya itu memiliki daya tarik bagi para investor datang ke Surabaya dan menanamkan investasi di Kota Surabaya, maka pembangunan infrastruktur dan sebagainya kemudian akan ditopang oleh kekuatan keuangan swasta. Tidak mungkin misalkan dengan APBD yang sebesar 10,4 triliun itu kemudian kita membangun infrastruktur yang pendukung yang besar yang menyedot banyak biaya di Surabaya. Nanti di DPRD bisa diprotesi oleh para ketua RT, ketua RW, para siswa sekolah yang kemudian tidak mampu untuk membiayai sekolahnya itu. Memang di tengah keterbatasan ini ada skala prioritas, ada pilihan-pilihan kebijakan yang kemudian diambil oleh Wali Kota bersama DPRD. Saya kira itu Mas Umayya. Terima kasih Pak Adi jawabannya. Jadi memang sebagai dari sisi politis memang susah ya Pak ya, memang bahwa masyarakat ini harus diprioritaskan dengan kondisi sekarang gitu ya. Jadi emang jadi sudah secara implisit memberikan sinyal untuk mengundang swasta ya untuk membantu pengembangan daya dukung pertumbuhan Surabaya. Mungkin Pak Faisal ada tanggapan Pak? Yang saya bayangkan kan tidak bisa bikin MRT, tidak bisa bikin LRT, karena
desainnya adalah business to business kan. Walaupun belakangan kereta cepat itu di APBN gitu. Karena memang APBD-nya cuma segitu, ya nggak bakal bisa ngapa-ngapain. Habis buat belanja pegawai, belanja barang kan. Nah, jadi boleh berangan-angan dikit ya Mas Rumaya ya. Ya, Nah, Pak, di silakan. Surabaya kan ada sentra-sentra pembangunan properti. Ya. Properti ada Pakuwon, ada Ciputra, macam-macam itu. Nah, kemudian mereka properti perumahan maksud saya, mereka punya juga mall-mall. Mereka punya mall-mall. Nah, inisiatifilah mereka bergabung gitu ya dalam satu entitas hukum. Nah, mereka yang menjalankan proyek infrastruktur transportasi ini. Ya, menarik. Tapi kan ini tidak ekonomis. Mereka kan tidak mau, kalau ekonomis mereka udah bangun dari dulu kan. Kenapa tidak ekonomisnya? Karena nanti ongkosnya akan sangat mahal kan. Akan sangat mahal. Nah, ongkosnya ini nanti urusan subsidi-subsidinya itu urusan pemerintah kota memberikan subsidi tarif. Oke. Subsidi tarif supaya terjangkau oleh mayoritas rakyat Surabaya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka dikasih konsesi lahan ya di sepanjang jalan kereta itu, entah LRT, entah MRT, mereka diberikan konsesi untuk mengembangkan properti-properti yang sesuai dengan visi pemerintah Surabaya loh. Jadi jangan dididik oleh mereka. Jadi pemerintah Kota Surabaya punya desain dulu mana pusat pertumbuhan nomor 1, pusat pemukiman, pusat perkantoran, bisnis gitu. Nah, kemudian supportingnya di sepanjang kawasan itu dikasih konsesinya untuk mereka mengembangkan misalnya rumah susun. Ya, kalau kita lihat, kalau kita ke Singapura ya Mas Rumaya ya, kan dari Changi kan saya selalu naik kereta api itu kan di kiri kanan MRT Singapura itu kan perumahan lapis-lapis apartemen sederhana itu. Jadi pertama, oleh karena itu yang dibutuhkan oleh pemerintah Surabaya adalah desain pembangunan Surabaya ke depan. Kemudian di mana pusat pemukiman, pusat bisnis, nah baru di situ sistem transportasinya didukung. Saya yakin punya pengalaman Jepang ya. Memang pemerintah pusatnya yang pertama, tapi belakangan rute-rute MRT itu dibangun oleh swasta. Jadi misalnya ada Marunouchi Line, ada Hibiya Line, ada apa line segala macam itu dikembangkan oleh swasta. Nah, pemerintah pusatnya menyediakan infrastruktur dasar, relnya gitu. Infrastruktur dasarnya, relnya, operasinya pemerintah Surabaya beserta dengan bisnis-bisnisnya seperti itu. Kalau enggak, Surabaya juga bakal tenggelam. Kemudian yang kedua yang sudah bagus diperbagus. Itu kalau dulu saya membawa teman-teman dari luar negeri studi banding itu ke Surabaya. Karena PDAM-nya terbaik di Indonesia. Jadi Surabaya ini udah punya kemampuan yang luar biasa, tapi fiscal space-nya ini yang harus dibuka. Nah, tadi oke, Mas Rumaya bilang di tengah fiscal space yang terbatas, ya itulah kira-kira kolaborasi dengan dunia usaha, dengan pengembang-pengembang yang keren, dan disiapkanlah kolaborasinya itu jangan sampai mereka yang mendikte kita gitu, mendikte pemerintah. Seperti di Jakarta itu mereka bangun pantai reklamasi laut itu yang di Andain Takapuk, jangan Aguan yang mendikte, jangan Pakuwon yang mendikte Surabaya. Jadi desain kotanya saya rasa Surabaya udah punya kok. Nah, tinggal kita tuntut pemerintah pusatnya
melakukan apa. Jadi kita lihat deh, nanti kita bikin matriks pembangunan Surabaya yang membutuhkan pemerintah pusat apa aja, yang dibutuhkan kolaborasi dengan swasta apa saja, dan yang dilakukan oleh pemerintah daerah apa saja. Mungkin itu yang terbayangkan oleh saya gitu. Ya, terima kasih Pak Faisal. Saya suka sekali visinya ya. Jadi ini nyambung tadi. Jadi tadi kan Pak Adi bilang bahwa salah satu yang memungkinkan ialah mengundang partisipasi swasta. Tapi tadi Pak Faisal mengingatkan bahwa swasta ini jangan diundang tanpa ada skema yang jelas. Jadi syaratnya supaya swasta ini berkontribusi, karena namanya swasta kan mereka mencari keuntungan ya untuk dengan diri mereka sendiri. Jadi harus pemerintah Surabaya punya desain dulu, desain bagaimana pengembangan Surabaya yang ideal dengan mempertimbangkan masalah lingkungan, masalah inklusivitas ya tadi ya. Nah kemudian walaupun duitnya nggak ada, tapi Surabaya punya konsesi ya, di konsesi lahan, apalagi sekarang PBB sudah didesentralisasikan. Artinya memberikan insentif penangguhan PBB itu memungkinkan sekarang karena ada sudah diberikan kewenangannya ke level pemerintah kota. Nah, setelah desainnya sudah selesai, baru kemudian di-invite lah, diberi ruang mereka untuk, karena bagaimanapun pengembang ini berkepentingan. Ketika Surabaya menjadi kota yang macet, kota yang kualitas udaranya buruk, harga tanah, harga properti akan turun tentunya kan, dan mereka akan kena gitu. Saya rasa ini sangat baik sekali ide ini. Kalau mau nggak mau, ya kalau kamu mau harga properti naik terus, ya ayo kita kolaborasi bikin Surabaya lebih livable, lebih green gitu. Dan ini ide yang dan kita kemudian baru ke pemerintah pusat mengkolaborasikan. Jadi syaratnya satu, desain dulu, desain yang ideal. Yang kedua, kemampuan berkolaborasi dan berkomunikasi lintas sektor. Ini menarik sekali dari Pak Faisal Basri. Terima kasih Pak Faisal Basri. Sekarang saya mau undang dari audiens. Saya mau undang Mas apa tadi namanya tadi ya. Tadi ada seorang penanya yang sudah diseleksi oleh Ravendra Aditya. Silakan Mas Ravendra Aditya untuk menyampaikan secara langsung pertanyaannya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Saya akan bertanya kepada kedua narasumber kita sore ini, yaitu yang pertama saya ingin menyampaikan kepada Pak Adi Sutarwiono selaku Ketua DPRD Kota Surabaya. Kemarin ada berita di Jawa Pos yang bahwa masyarakat Surabaya punya dapat kado dari Pemkot Surabaya dan DPRD Surabaya, bahwa APBD 2022 telah disahkan seperti itu. Tetapi yang unik adalah sampai dengan hari ini, yaitu 10 hari berjalan sejak APBD tersebut disahkan pada tanggal 10 November bertepatan dengan Hari Pahlawan, kami, khususnya saya, sebagai warga Surabaya ini tidak bisa mengakses kado tersebut. Jadi saya sebagai warga ini yang dapat kado tidak dapat membuka kado gitu. Jadi saya ingin bertanya, bagaimana kado ini disampaikan, dan kalaupun misalkan masyarakat yang harus proaktif mencari kado ini, membuka kado ini, atau mungkin kita harus bayar ongkir untuk menjemput kado ini, kemana kita harus mencari kado ini? Karena di webnya DPRD tidak ada, di webnya Pemkot Surabaya Go ID juga tidak ada gitu. Jadi unik ketika Pemkot dengan DPRD sepakat menggunakan kata kado untuk Surabaya. Kado untuk siapa? Surabaya yang mana? Apakah masyarakat seperti kita ataukah kelompok tertentu? Itu yang pertama. Yang kedua, kepada Pak Faisal Basri, mohon izin Pak, saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Faisal, yaitu dalam pembangunan pertimbangan utamanya adalah kemampuan daerah untuk membangun. Kalau ada tokoh luar negeri yang suka kami kutip, yang suka saya kutip, itu adalah Wali Kota Bogota yang mengatakan bahwa visi pembangunan kota itu tidak bisa dilihat dari rencananya, tetapi dilihat dari anggarannya. Seperti itu ya. Begitu tadi Bapak pertegas. Kemudian sebagai informasi nih Pak, sebenarnya kita tidak harus membangun MRT atau LRT yang sangat mahal. Bahkan memang DKI juga dibantu pusat dalam membangunnya. Tetapi dengan kita
ini sebagai catatan bahwa anggaran di bidang perhubungan APBD 2022 Kota Surabaya itu 2 triliun rupiah, yaitu urutan ketiga, kalau saya tidak salah. Nah, 10 periode sebelumnya, kepemimpinan sebelumnya, seperti disebutkan Pak Adi, Surabaya hanya mampu membangun 3 rute bus kota yang waktu tunggunya itu lebih dari setengah jam. Sebagai informasi juga, Surabaya menolak bantuan unit-unit bus yang diberikan oleh pusat. Jadi sebenarnya pusat juga sudah memberikan bantuan, upaya, dan memberikan kontribusi. Seperti itu. Sebagai perbandingan, Kota Semarang, APBD 2021 hanya 5 triliun rupiah. Setengah dari Surabaya, tapi Semarang bisa membangun, menyelenggarakan 10 koridor bus kota dan 3 rute feeder yang disubsidi sebesar 150 miliar rupiah. Dan hal ini sudah jauh lebih, jika kita melihat kemampuan anggarannya, ternyata kota yang lebih kecil dari Surabaya dan lebih miskin dari Surabaya lebih mampu untuk menyelenggarakan hal itu, seperti itu. Bagaimana pendapat Pak Faisal Basri dan Pak Adi Sutaryono? Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Mas Ravendra. Silahkan, mungkin Pak Adi dulu, baru kemudian Pak Faisal. Silahkan. Baik, terima kasih Mas Ravendra. Saya dan kawan-kawan menggunakan istilah kado itu untuk sebetulnya lebih memberikan penghargaan terhadap Hari Pahlawan sebagai hari yang sangat historis bagi Kota Surabaya. Kemudian dalam perencanaan pembangunan dengan disahkannya APBD lebih awal, maka kemudian pemerintah Kota Surabaya punya waktu yang cukup longgar untuk merencanakan jadwal kegiatan di tahun anggaran. Sehingga kami berharap persis tanggal 2 Januari setelah tahun baru itu, APBD Kota Surabaya tahun 2022 itu bisa dipergunakan secara efektif untuk melayani warga masyarakat itu. Kemudian kalau tadi misalkan mestinya pemerintah Kota Surabaya juga sudah mulai menggunakan berbagai instrumen e-government yang kemudian bisa diakses oleh warga masyarakat untuk keperluan pengawasan, termasuk untuk melihat sejauh mana progres pembangunan. Nah, ini kalau ada keluhan seperti itu ya nanti akan kita ingatkan supaya warga masyarakat punya akses untuk mengecek kemampuan pembangunan, pelaksanaan pembangunan dan realisasi anggaran di Kota Surabaya tahun 2022. Terima kasih atas sarannya. Kemudian berikutnya lagi soal di Surabaya memang pada saat era Pak Bambang DH sebagai wali kota Surabaya dan juga era Bu Risma sebagai wali kota Surabaya lebih menitikberatkan pembukaan jalan-jalan baru yang itu sudah banyak dinikmati oleh warga masyarakat. Dibukanya Jalan Mer di sebelah timur Surabaya yang kemudian nanti akan berlanjut ke jalan tol lingkar luar. Kemudian sekarang Mer itu yang semula menjadi jalan alternatif sekarang macetnya luar biasa. Kemudian dibangun frontage road di sisi barat dan timur yang itu juga mengurangi kemacetan di Jalan Ahmad-Yani. Jadi menurut saya memang sudah ada ikhtiar dari pemerintah Kota Surabaya untuk mendorong pengurangan kemacetan lalu lintas. Tapi di Kota Surabaya ini saya juga melihat misalkan disediakan backbone, masyarakat lebih nyaman naik mobil pribadi, lebih nyaman naik sepeda motor dan sebagainya itu. Sehingga pada saat itu Bu Risma dan kemudian Pak Bambang DH atau sebelumnya kemudian membuka jalan baru untuk mengurangi kemacetan di Kota Surabaya. Saya kira itu Mas, terima kasih. Ya, terima kasih sekali Pak Adi. Silakan Pak Faisal Basri tanggapannya. Oke, Mas Ravendra, kebetulan saya pernah mengunjungi Bogota
yang memiliki sistem transportasi unik Transmilenio yang memang dibangun oleh wali kota fenomenal Enrico Peñalosa. Dan jabatan wali kota di sana waktu itu cuma 3 tahun. Gila nggak? Dalam 3 tahun dia bisa mengubah kekumuhan Bogota menjadi kota yang berkeadaban. Rute sepeda itu panjang sekali. Bahkan ada flyover untuk sepeda untuk menjamin keselamatan pesepeda supaya mereka kalau nyeberangi jalan itu aman gitu. Gila deh, pokoknya gila deh. 3 tahun bisa. Sebetulnya itu yang antara lain salah satunya ya yang mendorong saya maju jadi gubernur independen dulu ya. Dari calon independen jadi gubernur Jakarta itu untuk mewujudkan mimpi-mimpi saya tentang membangun kota yang berkeadaban itu. Karena pada dasarnya membangun kota adalah membangun keadaban. Kota itu city berasal dari civilization, civility. Jadi membangun kota sebetulnya membangun keadaban. Nah, keadaban itu apa? Lewat apa? Lewat menciptakan interaksi di antara masyarakat tanpa membedakan suku, agama, dan macam-macam. Kemudian ada ruang-ruang yang terbuka untuk interaksi publik. Oleh karena itu ruang terbukanya harus banyak. Surabaya unggul dalam hal ini dibandingkan dengan Jakarta ya. Kalau Jakarta punya taman tapi tamannya dipagerin, Taman Monas itu. Jadi gimana orang mau menikmati tamannya dipagari. Ya. Nah, kemudian yang kedua, intinya yang ingin saya katakan, bisa kita cepat. Tapi kembali, itu bukanlah inisiatif pemerintah pusat. Pemerintah pusatnya tidak terlalu mendukung karena Peñalosa dianggap kompetitor nih ya untuk jadi presiden Bogota, presiden Kolombia gitu. Jadi full. Nah, perencanaannya yang bagus. Perencanaan umumnya dilakukan oleh Ernst & Young, konsultan kelas dunia gitu. Sampai tarif dan sebagainya diatur. Mekanismenya misalnya kalau terjadi kenaikan harga BBM itu tidak otomatis naik tarif bisnya karena mereka punya tabungan macam-macam gitu deh ya. Saya rasa kalau teman-teman tertarik untuk studi banding yang benar ke Bogota deh. Tidak dipilah-pilah, semua terintegrasi dari mentransformasikan transportasi konvensional menjadi transportasi formal. Jadi di sana dulu banyak metro mini, banyak bus-bus yang macam-macam itu pemilik-pemiliknya dijadikan pemilik Transmilenio gitu. Pokoknya keren, semua untung. Sayang dia nggak berhasil jadi presiden Bogota ya. Jadi Surabaya bisa, pada dasarnya bisa. Namun bedanya dengan Peñalosa di Bogota, itu mereka APBD-nya keren. Ya, jadi ada PPN dikasih ke daerah, kan kita PPN juga nggak dapat Surabaya. Kan aneh gitu. Nah, oleh karena itulah mau tidak mau harus didesain dulu, apalagi misalnya ada amandemen Undang-Undang Dasar nih ya. Nah, masukkan ini penguatan otonomi daerah. Jadi jangan mau kita kalau ada amandemen cuma ngurusin presiden gitu, pemerintah daerahnya, DPD-nya diperkuat dan sebagainya itu. Nah, terakhir yang ingin saya kaitkan dengan ini adalah yang dibayangkan Surabaya gitu ya. Jadi misalnya gini. Apakah peningkatan kendaraan bermotor itu berkorelasi dengan APBD Kota Surabaya? Ya enggak. Jadi kendaraan bermotor makin banyak, yang perutnya makin gemuk siapa? Bukan Pemda Surabaya, tapi pemerintah provinsi. Provinsi ya. Karena pajak kendaraan bermotor itu masuknya ke provinsi. Nah,
kota Surabaya kebagian macetnya, uangnya ke provinsi. Jadi kan nggak match ini kan. Nah, oleh karena itu tuntutlah bagi hasil yang wajar dari pajak kendaraan bermotor itu bisa dinikmati lebih banyak oleh pemerintah kota. Karena yang mengakibatkan macet itu dalam tanda petik uangnya dipegang provinsi. Itu barangkali yang bisa kita, tapi saya nggak tahu ya ini harus di Kemendagri atau Kementerian Keuangan, tapi nggak adil aja gitu. Ya, kendaraan makin banyak, pemerintah provinsinya tambah gemuk, pemerintah kabupaten kotanya menanggung derita akibat semakin macet dan macam-macam itu. Tapi Bapak Ibu sekalian, prioritaskanlah public transport itu. Karena salah satu tonggak keadaban dari membangun kota itu adalah public transport. Jakarta atau Surabaya parah sekali lah public transportnya. Lama-lama orang nggak mau lagi berkunjung ke Surabaya karena ribet, dari bandara ke pusat kota bisa 2 jam gitu, udah jadi malas deh orang. Dan investor juga akan berpikir ulang gitu ya untuk itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Faisal Basri ya. Jadi ini sekedar informasi ya. Jadi saya kan googling nih sambil dengerin diskusinya. Ternyata ada Pak suatu namanya FDTS gitu ya. Namanya Transport for Surabaya. Ini ada 2.400 follower ini. Jadi suatu grup di Instagram yang secara intens mendiskusikan mengenai transportasi di Surabaya. Ya, saya selalu mohon maaf Pak Faisal Basri, saya ini kan background S3-nya ekonomi politik ya. Jadi kita harus mencoba untuk melihat itu jangan dari segi terlalu teknokratis ya. Jadi kalau kita melihat suatu aktivitas, kita sebagai warga melihat bahwa transportasi adalah isu yang sentral. Nah ini harus kita viralkan menjadi kesadaran warga. Kalau warga kemudian sadar bahwa ini isu sentral, ini akan baru di take up sama politisi. Oh ya ini penting nih, bisa dapetin suara gua gitu. Nah ini teman-teman mungkin kita perlu sesi ya Pak, sesi policy advokasi ya. Mungkin Pak Faisal Basri bisa, kalau mau kita follow up ya, bisa sharing gimana sih kita mengawal suatu konsep ya dari masyarakat hingga kemudian goal di take up sama pemerintah dalam bentuk policy. Dan juga mungkin saya tahu kan ini ada semacam asosiasi pemerintah daerah ya, baik yang di sisi eksekutif maupun legislatif. Nah, isu-isunya yang dibawa sama Pak Faisal Basri ini juga menarik ketika dimasukkan sebagai isu asosiasi ya. Asosiasi, misalnya ada asosiasi pemerintah daerah itu kemudian memberikan suatu mosi, suatu surat kepada DPR pusat ya. Karena ini isu yang penting ya. Karena kalau kita membangun di daerah diberikan kewenangan tapi nggak ada duitnya ya nggak bisa jalan seperti itu Pak ya. Kembali lagi tanpa ada suatu proses policy advokasi yang strong akan susah. Aspirasi ini hanya akan muncul di seminar, terus kita pulang kita lupa, besok kita ngafe, kita ngopi, udah hilang gitu kan. Tapi bagaimana ini kita jadikan kita ada outputnya lah, seperti surat nota kesepahaman atau MOU atau something ya, yang akan kemudian menjadi catatan civil record bahwa kita pernah punya diskusi dan indices yang kita sepakati seperti itu, dan kemudian itu bisa di take up oleh oleh pemerintah. Oke, dari panitia apakah ada pertanyaan lagi mungkin dari peserta untuk ditanyakan? Ada nih Tegar Mulyo apa nih? Mungkin dari Pak Adi, saya mau tanya Pak, bagaimana soal kendaraan pribadi ini? Kan kalau kita lihat di masyarakat ini kan ada di diskusi publik yang muncul mengenai pembatasan kendaraan pribadi ya. Ada yang bilang bahwa pajak mobil di Indonesia itu kurang tinggi, gitu. Orang jadi banyak ganti-ganti kendaraan, terus kreditnya sangat gampang ya, dapat kredit kendaraan bermotor ya. Nah ini ada yang bilang ini isu ini lobby dari industri otomotif yang lobby pemerintah supaya tidak memberikan tekanan terhadap pembelian kendaraan bermotor. Mungkin bisa ditanggapi Pak Adi isu-isu seperti ini. Ya, di DPRD Surabaya memang sempat muncul gagasan untuk membuat rancangan peraturan daerah untuk menetapkan supaya pemilik kendaraan kalau hendak beli mobil itu harus dia punya garasi dulu karena punya jalan kampung yang kemudian dipakai sebagai tempat parkir mobil gitu ya. Kemudian kami mendapatkan protes yang luar biasa banyak. Ya rakyatnya lagi
merasa menikmati ya, bisa beli mobil, bisa beli kendaraan bermotor, sepeda motor dan sebagainya itu. Perumahan saya di Wisma Penjaringan Sari dulu pada awal tahun 97-98 saya bertempat tinggal di situ adalah perumahan yang dihuni oleh para sopir angkot. Sekarang sudah banyak berganti dengan pinggir-pinggir jalan itu dihuni oleh mobil-mobil yang kemudian milik warga. Satu rumah ada yang milik dua dan sebagainya. Ini kan menurut saya ada satu situasi yang pada saat itu memang warga merasa dia ada kemampuan untuk membeli kendaraan bermotor, kendaraan mobil. Ini tentu berbeda dengan era sekitar tahun 80-an, 70-an yang kemudian orang naik bis Bumel saja sudah merupakan satu kesempatan yang istimewa pada saat itu. Tapi sekarang kalau orang disuruh naik bis, kemudian pasti akan lebih menyukai naik kendaraan bermotor. Kemudian ada juga pertanyaan misalkan dari kami di DPRD Surabaya soal mempersoalkan bagaimana soal bis kota dan sebagainya. Yang pelayanannya atau infrastrukturnya tidak istimewa di Surabaya. Memang ada pembenahan dari bis-bis kota ini. Kemudian pada saat itu tahun 2016 Bu Risma memang menolak pemberian bis dari Kementerian Perhubungan karena pada saat itu ada rencana untuk membangun transportasi massal di kota Surabaya, tapi bukan bis kota. Sehingga pada saat itu tawaran untuk dari pemberian bis kota dari pusat itu ditolak oleh pemerintah kota Surabaya. Tapi rencana untuk membangun transportasi massal itu sampai sekarang tidak bisa diwujudkan dalam kemampuan keuangan daerah di kota Surabaya. Kemudian ya menurut saya karena itu Mas, karena warga masyarakatnya juga merasa sekarang ini memiliki mobil juga gampang. Saya setuju pemerintah kota Surabaya sudah berusaha untuk melakukan negosiasi dengan Pemprov Jawa Timur karena pajak kendaraan bermotor ini paling besar sumbangannya dari Surabaya. Sejak eranya Gubernur Pak Karwo sampai kemudian Ibu Khofifah itu juga kemudian terus kita suarakan ke pemerintah provinsi. Tapi kalau ada jalan-jalan yang rusak, ya kewajibannya pemerintah kota Surabaya juga untuk memperbaiki. Jadi kalau ada andekan misalkan pembagian pajak kendaraan bermotor yang lebih proporsional lagi dari yang sekarang ada, tentu pemerintah kota Surabaya akan lebih senang untuk menanggapi itu. Saya kira itu Mas Rumaya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Adi. Mungkin ini ada dari Rizka nih. Bisa open mic mungkin Rizka mau bertanya dari pilihan panitia. Silakan. Rizka cowok apa cewek ya? Saya kurang tahu nih. Oke, mungkin saya bacakan kalau nggak mau open mic ya. Dari Rizka. Rizka bertanya, disebutkan bahwa APBD 2022 difokuskan untuk melakukan pemulihan ekonomi. Namun pada anggaran infrastruktur ada sebesar 2 triliun, di mana di situ bisa berpeluang untuk menyiapkan pengembangan infrastruktur publik seperti transportasi umum semacam Surabaya Bus atau pembangunan MRT yang sudah dicanangkan dari lama atau pembangunan infrastruktur jalan guna memaksimalkan daya APBD sebesar 2 triliun. Bagaimana supaya bisa dimanfaatkan dengan baik anggaran 2 triliun tadi untuk infrastruktur? Mungkin Pak Adi yang bisa menjawab ini. Monggo Pak Adi. Ya, saya bertolak dari pandangan Wali Kota Surabaya yang sekarang yang berusaha untuk mengurangi beban pengeluaran pembangunan infrastruktur dari APBD Kota Surabaya. Jadi kalau memang misalkan di masa-masa mendatang, Wali Kota Surabaya, pemerintah Kota Surabaya itu berusaha menarik investasi dari swasta, tentu sambil kemudian menyiapkan desainnya secara lengkap, ya. Kota Surabaya ini supaya pembangunan Kota Surabaya ini tidak terlalu mengandalkan APBD Kota Surabaya. Yang APBD-nya 2022 itu biar diperuntukkan untuk
kesejahteraan masyarakat untuk mengintervensi berbagai kebijakan-kebijakan yang populis di masyarakat. Itu saya kira pikiran-pikiran itu yang kemudian berusaha dikembangkan Surabaya dalam beberapa tahun ke depan. Jadi kalau misalkan di masa-masa lalu tumpuan pembangunan Surabaya itu masih bertumpu pada APBD Kota Surabaya, itu kemudian sekarang berusaha untuk dikurangi supaya pembangunan infrastrukturnya juga kemudian melibatkan pihak swasta. Itu saya kira, Mas. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Adi. Mungkin saya mau mengundang Pak Faisal Basri untuk memberikan komentar ya. Ini beberapa audiens ini di Zoom chat melakukan komparasi bahwa sebenarnya bukan kepemilikan yang dibatasi tapi penggunaan. Seperti di Belanda dan Jepang itu katanya pemilikan mobil per kapita lebih besar dari Indonesia, tapi dibatasi penggunaannya dalam bentuk parkir mahal, pembatasan kecepatan, sehingga terdorong untuk menggunakan transportasi umum. Ya ini saya juga sempat kuliah di Perth, Australia gitu, parkir di kota tuh mahal. Jadi malah orang-orang yang dari daerah kalau ke kota dia naik mobil ke stasiun kereta api terdekat dengan kotanya, perumahannya, terus dari situ dia naik kereta api ke kota, kerja di kota, pulang naik kereta lagi, terus baru naik mobilnya nggak sampai ke kota gitu ya. Ya mungkin ada komentar karena Pak Faisal Basri kan wawasannya lebih global ya, membandingkan antar negara di dunia. Monggo Pak Faisal. Mas Maya, saya perlu wanti-wanti nih kepada teman-teman di Surabaya, jangan sekali-kali membayangkan mempersulit rakyat beli mobil. Itu namanya keblinger. Karena orang beli mobil didorong karena transportasinya buruk. Transportasi publiknya. Jadi pengalaman dari Bogota juga ditata nih ya. Ada Transmilenio seantero kota ya, dari pusat pemukiman ada feeder, dan saya rasakan sendiri. Saya naik, feedernya gratis. Sampai ke stasiun MRT-nya. Di stasiun MRT-nya disediakan tempat parkir sepeda yang begini, vertikal, supaya lebih banyak sepeda, gratis. Jadi pokoknya dimanja orang untuk naik transportasi umum dan murah. Oke. Kemudian setelah jadi semua, jalan-jalan ditata, tidak boleh orang parkir di jalan. Sebelum-sebelumnya suka-suka parkir di jalan itu. Dilarang parkir di jalan. Sehingga bermunculanlah gedung-gedung parkir komersial. Terserah itu tidak diatur pemerintah kota, mau parkirnya 100.000, masa bodoh amat. Ya itu salah sendiri punya mobil. Kemudian mereka menerapkan 3-in-1 memang. 3-in-1 ya. Tanpa kecuali, presiden pun terkena itu. Nah bagaimana kalau presiden mau jalan dinas gitu? Ya, kalau misalnya kan RI 1, ganjil kan, presidennya naik helikopter. Kalau pas hari genap gitu, ada menteri yang melanggar, itu langsung dihukum. Nah di Indonesia ada Surabaya itu S1 lah, apalah segala macam, RFS segala macam. Ini biadab nih pejabat-pejabat ini, minta fasilitas, tidak ada. Nah itu namanya keadaban. Nah setelah itu barulah diterapkan yang namanya 3-in-1 itu, ganjil genap itu. Setelah public transportnya selesai. Jadi tolong jangan orang Surabaya nggak punya public transport kok ngelarang kendaraan pribadi. Jadi bagaimana? Ini kan intinya yang perlu teman-teman lakukan adalah mobilitas, kan, meningkatkan mobilitas masyarakat. Jika di jalan itu 4 jam sehari, quality of life-nya akan turun. Menderita loh naik kendaraan pribadi itu, menderita. Itu keterpaksaan. Kenapa orang Jakarta punya kendaraan pribadinya naik? Karena ganjil genap. Dia harus punya ganjil, harus punya genap gitu. Nah, untuk supaya memastikan ganjil genapnya tidak ganjil aja genap saja, bayar berapa juta tuh. Nah, yang begitu-begitu loh. Namun sekarang kami ya gara-gara pandemi aja,
Kami lebih senang kalau di Jakarta naik MRT, nyaman luar biasa. Nyaman luar biasa. Dan menciptakan disiplin. Jadi disiplin masyarakatnya. Ini ada dekat rumah saya ya, mikrolet yang kecil itu loh. Mikrolet ada Transjakarta. Transjakarta nyaman, bayarnya cuma 3.500, orang masih mau naik mikrolet. Kenapa? Karena mikrolet itu bisa di stop di mana saja dan berhenti di mana saja. Tapi ya itulah sikap mental warga itu yang harus kita kembangkan dengan kebijakan-kebijakan tertentu. Nah, bagi saya APBD Surabaya 2022 fokuskan saja kepada safety net, social safety net. Jangan ngomong stimulus untuk pemulihan ekonomi, nggak ada, uangnya nggak cukup stimulus sebesar itu. Jadi pahamilah teman-teman di kota mana yang tugas pemerintah pusat, mana tugas pemerintah provinsi, mana tugas pemerintah kota. Kesan saya jargon pusat juga dipakai sama pemerintah kota untuk pemulihan ekonomi, itu bukan tugas pemerintah kota gitu, karena magnitudenya besar. Nah, oleh karena itu pemerintah kota fokus saja, tadi saya setuju bagaimana untuk melindungi orang-orang yang nyaris miskin, yang miskin, ya dengan mekanisme social security system yang lebih baik. Nah, uangnya minta ke Bu Risma kan sebagai Menteri Sosial, tapi ditata orang-orang yang orang-orang yang berhak itu teman-teman yang dukung. Dan terakhir saya bertemu, saya lupa ya, tapi dari Unair juga kalau saya tidak salah, dia pengacara, itu dia sosiopreneur, membangun septic tank udah ratusan ribu di Surabaya dengan harga yang murah. Nah, jadi ada kegiatan sosiopreneur, kalau nggak salah dosen juga gitu, saya namanya maaf saya lupa deh. Tapi sempat beberapa kali ketemu gitu, wah ini yang perlu dikembangkan. Jadi ada sosiopreneur. Nah, teman-teman di kampus juga, saya juga ditawarkan oleh teman-teman dari fakultas lainnya, bukan ekonomi, peternakan, macam-macam itu, bagaimana menjadikan Surabaya sebagai hub untuk kawasan timur Indonesia. Gitu. Jadi itu barangkali yang jadi Surabaya bukan mengembangkan buat dirinya sendiri, tapi Surabaya mengembangkan buat kawasan timur Indonesia dan Surabaya dapat manfaatnya. Gitu. Itu juga barangkali konsep yang menarik buat Surabaya di masa yang akan datang. Ya, terima kasih Pak Faisal Basri. Jangan tepat jam 3 ini saya diingatkan panitia jam 3 harus selesai. Jadi tadi closingnya bagus banget ya. Jadi memang kita jangan melihat itu Surabaya sebagai suatu entitas mandiri ya. Karena kita hidup di suatu negara yang terbuka lalu lintas orang dan barang gitu. Bahwa ada kalau dalam ilmu regional itu ada fungsi wilayah gitu. Ada suatu wilayah itu melayani daerah lain gitu kan. Nah, jadi kita harus mengetahui makanya nih di Dapat Jawa Timur sudah bagus ada kantor dagang ya. Jadi dia punya kantor dagang di berbagai provinsi untuk melihat apa yang bisa di dalam kebutuhan di provinsi tadi yang bisa diisi oleh komunitas atau pengusaha dari provinsi Jawa Timur. Nah, Surabaya juga penting nih untuk memetakan bagaimana perannya Surabaya terhadap daerah lain di Indonesia, terutama di bagian timur gitu. Kira-kira apa sih yang bisa kita bantu gitu kan? Karena prinsipnya dalam bisnis itu kan orang yang mendapatkan margin terbesar adalah yang memberikan manfaat terbesar buat orang yang lain ya. Kalau kita ngomongin daerah-daerah yang lain. Dengan itu saya menutup diskusi hari ini. Terima kasih Pak Faisal Basri, terima kasih Pak Adi atas insight-nya. Saya berharap ada lanjutannya ya. Di dalam Zoom ini banyak sekali diskusi soal transportasi Pak, tapi mungkin nanti di forum yang lain. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih Pak Adi, terima kasih Pak Faisal. Baik, terima kasih kepada pembicara kita pada hari ini, Bapak Faisal Basri dan Bapak Adi Sutarwiono, dan juga Bapak Rumaya yang telah memandu kedua materi dengan sangat baik. Semoga kedua materi yang disampaikan pada hari ini
dapat menjadi ilmu yang bermanfaat serta menambah wawasan baru bagi kita semua. Selanjutnya, kami dari panitia ingin memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada moderator dan pembicara dengan memberikan sertifikat yang akan diwakili oleh Ketua Pelaksana. Kepada Mas Fadil selaku Ketua Pelaksana, saya persilakan. Saya mewakili rekan-rekan panitia mengucapkan banyak terima kasih atas ketersediaan untuk Bapak Rumaya telah menjadi moderator pada siang hari ini ya Bapak. Semoga kita dapat bertemu lagi dalam lain kesempatan. Sehat selalu Bapak Rumaya, terima kasih banyak. Terima kasih. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Faisal Basri yang telah menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya karena telah hadir dan menjadi pembicara kita pada siang hari ini. Semoga kita dapat bertemu lagi ya Bapak dalam lain kesempatan. Sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Baik Bapak, beribu terima kasih juga untuk Bapak Adi Sutaryono. Semoga kita dapat bertemu lagi Bapak, terutama pada acara kita yang selanjutnya. Rencana kita akan mengadakan audiensi dengan Pemkot Surabaya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ya. Baiklah, selanjutnya akan ada sesi foto bersama sebagai dokumentasi. Diharapkan kepada peserta yang belum mengaktifkan kamera untuk segera mengaktifkan kameranya dan menggunakan virtual background yang telah disediakan. Dimulai dari slide pertama, saya akan hitung 1, 2, 3. Lanjut,
slide kedua. Saya akan hitung. 1, 2, 3. Terima kasih. Selanjutnya diharapkan kepada seluruh peserta untuk mengisi presensi yang telah dibagikan di kolom chat Zoom. Kami ingatkan kembali bahwa untuk mendapatkan sertifikat, peserta diwajibkan untuk mengisi presensi yang hanya kami kirimkan melalui chat Zoom. Terima kasih. Pamit duluan ya. Ya, Mari Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Jumpa lagi pada lain kesempatan. Yeay. Berhubung rangkaian acara telah selesai, sekaligus mengakhiri acara Kawal APBD pada sore hari ini. Semoga dengan berlangsungnya acara, Kawal APBD dapat bermanfaat dan memberikan banyak wawasan baru bagi para peserta. Saya selaku MC mengucapkan terima kasih kepada partisipasi peserta yang telah meluangkan waktunya dalam acara Kawal APBD ini. Dan para pembicara serta moderator yang telah mensukseskan acara hari ini. Saya Genta, mohon maaf apabila dari saya terdapat salah kata. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di lain kesempatan. Tuh, pamit juga ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Rumaya. Sama-sama. Iya.